Film ini diangkat dari kisah nyata. Film yang membahas tentang isu rasisme yang sangat kental setelah kerusuhan massal yang terjadi di California pada tahun 1992. Menanggapi masalah rasisme ini, pemerintah Amerika mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah integrasi sekolah. Ini semacam sistem zonasi untuk menghapuskan pengelompokan ras tertentu. Masalahnya, menggabungkan kulit hitam dan kulit putih di momen itu seumpama menempatkan kucing dan anjing dalam satu ruangan. Mereka nggak bisa akur. Semua guru kewalahan. Hingga akhirnya muncullah seorang guru baru dengan percaya diri tinggi. Mampukah guru ini bertahan? Well, ini adalah sebuah film yang berjudul Film dimulai dari suara diary seorang gadis kecil bernama Eva. Seorang gadis berdarahkan Meksiko, Amerika. Meski lahir di tanah Amerika, mereka tetap mendapatkan rasisme. Suku dan warna kulit mereka dinilai nggak sepadan atau kurang dibandingkan kulit putih. Di pagi itu saat hendak berangkat sekolah, Eva menyaksikan dengan mata kepalanya tetangganya ditembak saat tengah membersihkan mobil. Tapi yang ngebuat shock, ayahnya dituduh sebagai orang yang ngebunuh pria itu. Sang ayah dianggap sebagai gangster hanya karena petinggi di komunitas Latin. Ketidakadilan ini membuat Eva akhirnya bergabung ke sebuah geng untuk mencari keadilannya sendiri. If you're Latino or Asian or black, you could get blasted anytime you walk out your door. We kill each other over race, pride, and respect. Here's your coffee. Thank you. Scene pun berpindah ke sebuah sekolah yang bernama Wilson High School. Disinilah kita diperkenalkan pada aktor utama kita. Dia bernama Erin, seorang guru baru yang baru akan mengajar di sekolah itu. Sebagai senior, Margaret memperingatkan Erin bahwa beberapa dari muridnya berasal dari penjara anak. Sebagian lagi masih berada dalam pengawasan polisi. Anak-anak ini juga nggak begitu pandai. Jadi, Erin diminta untuk menurunkan standar pengajaran. Pengecualian ini tentu sangat bertentangan dengan moto sekolah mereka yang tinggi. Karena sebenarnya, SMA Wilson adalah sekolah terbaik sebelum adanya kebijakan zonasi atau pemerataan siswa. Dan sampailah pada hari pertama Erin mengajar. Dari senyumnya, Erin kelihatan udah gak sabar banget pengen memulai kelasnya. Tapi murid-murid ini berbeda dari yang difikirkan. Selain mereka gak menanggapi kehadirannya, mereka juga berhasil membuat Erin merasa gak nyaman. Hey girl, you wanna give me some fries with that shake? Yes, belum 5 menit mereka mengenal guru itu, mereka udah mengolok-oloknya. Sebenarnya, jangankan akrab dengan orang baru, sesama mereka aja, mereka nggak akrab. Jamal Hill. Man, what am I doing in here? So ghetto ass class got people in here looking like a bad rerun of Cops. It's dumb class, cuz. Means you're too dumb. I know you ain't talking to me. Jamal. Show you my face now, right? Tentu ini adalah awal yang buruk untuk memulai kelas pertama kalinya. Saat kembali ke kantor, Margaret memperkenalkan Erin pada seorang guru unggulan yang bernama Brian. Brian meminta Erin untuk membiasakan diri dengan kejadian semacam tadi. Karena itu adalah hal yang normal untuk kelas 203. Settle down. Let's go over the first name on the... Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Di hari kedua ini, Erin membahas sebuah buku rekomendasi Margaret berjudul Homer the Odyssey. Sebuah buku usang yang terus diulang-ulang untuk kelas itu. Alih-alih mendapat perhatian, anak-anak lebih tertarik dengan perkelahian di luar. Sesampainya di rumah, Erin benar-benar shock. Dia mengaku pada suaminya bahwa ini gak seperti yang dia bayangkan. Sang ayah memintanya untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini. Karena Erin memiliki kapasitas untuk menjalankan sebuah perusahaan besar daripada hanya mengajar di sekolah. Di keesokan harinya, Erin datang dengan pendekatan berbeda. Dia memutar sebuah lagu rap untuk memulai kelas. Cara ini tentu terkesan aneh dan memaksakan. Lagi pula, mustahil Erin lebih paham lagu-lagu rap daripada mereka si kulit hitam. Think we don't know Tupac? White girl gonna teach us about rap. You ever been a teacher before? And teacher gets
Scene pun berpindah pada malam harinya. Di malam itu, Eva bersama rekannya yang bernama Paco berhenti untuk belanja di sebuah minimarket. Tapi situasi menjadi panas di sini karena Paco melihat pria kulit hitam yang sempat memukulinya tempo hari. Tanpa pikir panjang, Paco mengeluarkan senjata dan langsung menembak pria itu. Sialnya, peluru itu meleset dan mengenai seorang pria Asia yang dimana mereka semua ini satu sekolah, teman-teman. Paco was scared. Paco yang ketakutan meminta perlindungan Eva. Eva bersaksi palsu di pengadilan dengan memojokkan si kulit hitam atas penembakan ini. It is our policy not to discuss the subject inside the classroom. Thank you very much. Keesokan paginya, seorang murid bernama Tito membawa lelucon dengan menggambar wajah seorang murid berkulit hitam dengan bibir yang sangat tebal. Lelucon ini membuat Erin teringat pada gambar Holocaust yang pernah dia lihat di museum. Bedanya, yang dia lihat adalah gambar jutaan Yahudi yang dieksekusi oleh Nazi. Kemudian membuat gambar seperti yang Tito lakukan dan memampangnya di kabar berita. Nazi juga dengan bangga menyiarkan penemuan ilmiah yang mengungkap bahwa Yahudi dan kulit hitam adalah spesies terendah umat manusia. Sama seperti binatang. Take over neighborhoods? That's nothing compared to them. Bagi gangster ini, anak-anak Long Beach hanyalah geng ingusan kemarin sore. Berkelahi hanya untuk memperebutkan wilayah yang telah mereka miliki. Bagi Marcus, Erin dinilai nggak tahu apa-apa tentang mereka. Eva juga menilai Erin nggak memahami betapa sulitnya kehidupan mereka sebagai minoritas. You don't know nothing. You don't know the pain we feel. Percakapan sangat powerful di sini. Terlebih saat Eva menyinggung sikap superior kulit putih yang selalu ingin dihormati. Dari semua trauma yang pernah dia alami, Eva menegaskan bahwa dia telah membenci kulit putih bahkan sebelum mengenal orangnya. I saw white cops break into my house and take my father for no reason except because they feel like it. So I hate white people on sight. Menolak terjebak dalam percakapan emosional ini, Marcus membentak gurunya dan memintanya untuk berhenti seakan-akan memahami situasi mereka. Masih hidup hingga hari ini aja udah berkat bagi mereka yang adalah minoritas. Kalaupun harus mati di jalan, dia akan mati sebagai pahlawan dan kesatria untuk orang-orangnya. You know what's gonna happen when you die? And people are gonna go on living. Because all you left behind in this world is this. Disinilah Erin memberikan realita cek untuk mereka. Anak-anak ini nggak lagi berargumen setelah mendengar ultimatum ini. Tito sempat bertanya tentang Holocaust yang sempat dibahas oleh Erin sebelumnya. Dan betapa mengejutkannya, bahwa 99% dari mereka di sana nggak ada yang tahu tentang pembantaian yang pernah dilakukan oleh Nazi ini. Raise your hand if anyone in this classroom has ever been shot at. Menyadari krisis pengetahuan ini, Erin segera mengajukan pinjaman buku. Konyolnya, Margaret menolak permintaan itu. Dia menganggap anak-anak itu hanya akan mengotori buku-bukunya. Jadi baginya, lebih baik buku itu terpampang di perpustakaan daripada diberikan pada kelas 203. Is there someone else I can speak to about this? Excuse me? Di keesokan harinya, Erin kembali muncul dengan inovasi terbaru. Kali ini bukan tentang akademik. Dia memulai kelas dengan sebuah permainan garis. Mereka hanya perlu maju menuju garis apabila related dengan pertanyaannya. First question. How many of you have the new Snoop Dogg album? Pertanyaannya dimulai dari album Snoop Dogg. Ini seketika membuat murid menjadi antusias. Pertanyaan demi pertanyaan kini menjadi lebih personal. Berapa banyak dari mereka yang pernah masuk penjara? Berapa banyak dari mereka yang tahu cara membeli narkoba? Hingga berapa banyak dari mereka yang tergabung dalam sebuah geng? Okay, now I'm gonna ask you... Melalui pertanyaan ini, Erin secara nggak langsung telah memulai pendekatan emosional dengan muridnya. Dia menjadi tahu betapa beratnya hidup yang dilalui anak-anak ini. Bahkan di umur mereka yang masih muda, mereka semua pernah merasakan kehilangan seseorang akibat kekerasan geng. Okay, I'd like us to pay respect to those people now. Wherever you are, just speak their name. Kini, setiap muridnya diberikan satu buku jurnal. Erin meminta mereka untuk menulis apapun yang mereka rasakan. Ini nggak akan dinilai, tapi mereka wajib menulisnya setiap hari. Setiap tulisan bersifat rahasia.
Dan apabila mereka mengizinkan Erin membacanya, mereka hanya perlu menaruhnya di lemari yang telah disiapkan. Dan kini mereka diminta satu persatu untuk maju mengambil buku itu. Whenever you're ready. Yes, siapa sangka kali ini mereka mengikuti perintah Erin. Keberhasilan kecil ini seketika dia ceritakan pada suaminya. Tapi tampaknya suaminya gak begitu senang mendengar cerita Erin yang melulu tentang muridnya. Berselang beberapa hari, pertemuan guru dan orang tua murid akan dilakukan. Dan sesuai prediksi, gak satupun orang tua murid yang datang di kelas 203. Erin mungkin kecewa, tapi semua berubah begitu dia membuka lemari jurnal murid-muridnya. I watched my mother being half beaten to death. Dimulai dari Brandy, seorang anak dari keluarga miskin yang terjebak hutang. Jangankan berpikir untuk sekolah, dia dan ibunya bahkan gak tahu harus tidur di mana malam ini. Clyde was my boy. He had my back plenty of times. Diikuti dengan Marcus. Di umurnya yang sekitar 7 tahun, Marcus telah mendapatkan pistol pertamanya. Dan di hari itu juga, pistol yang terkokang gak sengaja membunuh sahabat baiknya. Sejak saat itu, keluar masuk penjara adalah aktivitas normal yang dia jalani. My brother taught me what the life is for a young black man. Do what you have to. Pimp, deal, whatever. Mengetahui betapa mirisnya murid-murid ini, Erin mencari pekerjaan tambahan untuk mensupport mereka. Ini jelas ditolak keras oleh suaminya. Gimana ceritanya nyari kerjaan tambahan buat ngebiayain pekerjaan utamanya? Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara agar kelas 203 bisa mendapatkan buku yang layak. Seiring berjalannya waktu, Erin berhasil mendapatkan buku itu. Siapa sangka murid-murid berandalan itu paham kalau mereka diberikan buku fresh dan baru. Perubahan kecil ini membuat Erin ingin melakukan lebih dan lebih. Di siang itu, dia kembali menemui Dewan Pendidikan. Tujuannya untuk meminta support. Erin merencanakan perjalanan karawisata untuk murid-muridnya. Menurutnya, anak-anak ini nggak pernah keluar dari kota Long Beach seumur hidupnya. Tapi tenang, Erin akan melakukannya dengan uangnya sendiri. Yang perlu dilakukan Dewan itu hanyalah memastikan nggak ada hambatan. All I'm saying is, Miss Campbell doesn't need to be bothered. You're a concierge at the Marriott? It's just weekends. Untuk dapat melakukan semua ini, Erin kembali mengambil pekerjaan sampingan sebagai pelayan hotel. Dengan ini, dia bisa mendapatkan diskon untuk perjalanan anak-anaknya. Rencana ini mendapat senyuman hangat dari Margaret. Namun senyuman itu seketika memudar saat mengetahui bahwa dia nggak diajak dalam perjalanan ini. Waktu-waktu pun berlalu. Perjalanan Erin dimulai dari sebuah museum bernama Museum Toleransi. Setiap mereka diberikan akses komputer untuk memahami bagaimana Holocaust terjadi. Ini adalah hal yang baru bagi mereka. Dan sesuai prediksi Erin, anak-anak ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sama seperti yang dilakukan Tito sebelumnya, Nazi Jerman juga menggambar wajah-wajah Yahudi yang mereka eksekusi. Bedanya, Nazi nggak takut siapapun dan dengan bangga memberitakan kejahatannya di mata dunia. Dan keganasan Nazi ini adalah bentuk terburuk dari kejahatan rasis. I seen death all my life, but this little boy was only 5. Setelah memahami bahaya dari rasisme, mereka semua dibawa ke hotel bintang 5 tempat Erin bekerja. Gak cukup sampai di sana, Erin juga mengundang beberapa korban Holocaust yang selamat untuk dipertemukan dengan murid-muridnya. Untuk menandai orang Yahudi, Nazi mentato lengan mereka dengan angka. Ini semacam kupon kematian. Dan beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri telah kehilangan seluruh keluarganya. I can't believe Miss G did all of this for us. Semua pengorbanan Erin ini nggak sia-sia. Para siswa merasakan ketulusan yang belum pernah mereka dapat sebelumnya. Setelah trip ini, sebagian dari mereka memilih untuk memulai lembaran baru lebih awal. Gak lama setelah momen itu, wajah baru kelas 203 mulai nyata terlihat. Kita gak lagi melihat pengelompokan sesuai ras. Di pertemuan hari itu, Erin mendekorasi kelasnya dengan title bersulang untuk perubahan.
Gak hanya itu, Erin juga membagikan 4 buku baru untuk mereka. Antusias sangat terasa di sini. Namun sebelum itu, Erin meminta satu persatu dari mereka untuk maju. Maju untuk mengambil satu minuman sebagai saksi perubahan. Ini sakral, karena minuman itu adalah perjanjian sesama mereka untuk berkomitmen. Komitmen untuk meninggalkan yang telah lalu dan menyambut perubahan. And one day my world will end. My mom's kicked me out when I got jumped into the gang life. Miss G, can I read something from my diary? Selain merayakan hari perubahan ini, mereka juga bercerita tentang visi selanjutnya. Namun yang begitu menyentuh adalah cerita dari seorang anak kulit putih. Seorang anak broken home yang telah kehilangan segalanya. Sebelum akhirnya, dia bertemu seorang guru bahasa Inggris. Seorang guru yang mempertemukannya dengan keluarga baru. Semenjak saat itu, dia menganggap semua masalah nggak lagi berarti. Mrs. Gerwell, my crazy English teacher from last year, is the only person that made me think of hope. I am home. Ternyata, seorang murid kelas unggul menyaksikan semua ini. Ketulusan Erin membuat murid itu terpukau. Dan siapa sangka, dia memutuskan untuk pindah ke kelas 203. Brian murka mendengar kabar ini sebelum dia menyadari bahwa ini adalah permintaan murid itu sendiri. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Kini waktu-waktu pun berlalu. Jauh berbeda dengan sebelumnya. Siswa 203 kini disibukkan dengan membaca dan menulis. Dan semua ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Salah satu buku yang paling mereka sukai berjudul The Diary of Anne Frank. Seorang Yahudi Jerman yang berhasil melarikan diri ke Belanda. Eva sangat antusias pada buku ini. Karena ini seperti kisahnya melawan rasisme kulit putih. Namun betapa kecewanya Eva karena di akhir cerita Nazi berhasil menemukan Anne Frank dan mengeksekusinya. Anne Frank died. I can't believe they got her. Melihat antusias yang kuat, Erin meminta mereka semua untuk menulis pendapat tentang buku itu. Pendapat mereka nantinya akan dikirim kepada seseorang bernama Mip Gies, seseorang yang membantu menyembunyikan Anne Frank di kala itu. Tapi anak-anak ini punya rencana yang lebih besar. Mereka berkomitmen akan membantu mengumpulkan dananya. Erin kini nggak lagi bisa berkata apa-apa. Di akhir pekan, anak-anak kelas 203 membuat booth festival makanan untuk mengumpulkan dana. Kegiatan unik ini seketika memenuhi kabar berita di keesokan harinya. Everybody happy, kecuali nenek ini. Come in, Margaret. Seiring berjalannya waktu, kelas 203 kini menjadi populer dan menjadi berita di mana-mana. Dan yang pasti, mimpi mereka akan segera terwujud karena Mip Gies menyetujui permintaan mereka. When Miss G made up her mind about something, there was no stopping, man, for real. But damn, I didn't expect it to be so small. Selama 2 tahun lamanya, Mip Gies menyembunyikan Anne Frank di ruang rahasia belakang rak buku kantornya. Ini adalah aktivitas yang sangat ilegal apabila ketahuan. Di waktu itu, hadiah menangkap seorang Yahudi adalah $2. Uang yang sangat banyak untuk membuat seseorang menjadi seorang pengadu. Entah siapa pengadunya, hari itu tentara beramai-ramai mendatangi Mip Gies. Dia dibungkam saat tentara mencari persembunyian Anne Frank. Mip Gies memberikan semua perhiasan yang dia punya untuk menyogok. Tapi, mereka telah menemukan Anne Frank terlebih dahulu. Yah, mereka membunuh gadis berusia 15 tahun itu. Satu-satunya peninggalan Anne Frank hanyalah buku diary-nya. Diary yang kini telah menjadi buku dan telah dibaca oleh jutaan orang. Yes? Meskipun gak berhasil melindungi Anne Frank, Marcus tetap menganggap Mip Gies sebagai pahlawannya. Wanita sepuh itu menolak sebutan ini. Baginya, dia hanya melakukan hal yang seharusnya dan benar untuk dilakukan. I have read your letters. You are heroes every day. Your faces are engraved in my heart. Kisah nyata ini menyentuh kerasnya hati para murid. Gak lama setelahnya, Marcus segera mendatangi ibunya. Dia meminta maaf dan mengaku sangat merindukan sang ibu.
Sementara itu di ruang persidangan, Eva akan menjadi saksi untuk sidang akhir penembakan tempo hari. Sesuai pesan ibu dan ayahnya, Eva harus melindungi sesama mereka. Namun... And then what happened? What did you see? So, Paco did it. Paco killed the guy. Yah, Eva mengucapkan kebenaran itu. Keberanian Eva pada kejujuran membuatnya mendapatkan respect dari teman Asianya. Ini adalah momen pertama kalinya Erin menyadari bahwa dia telah berhasil melakukan gerakan kecil itu. Proses pengajaran kini berlangsung seperti mimpi. Erin gak hanya memenangkan hati mereka, tapi juga membuat mereka berhasil secara akademis. Hi, I'm home. Sorry, it got late. Sayangnya, antusias Erin pada murid-muridnya menjadi bumerang pada rumah tangganya. Kita tahu, suaminya gak pernah suka Erin menjadi guru. Dan semua menjadi lebih buruk saat suaminya merasa bahwa Erin lebih mementingkan muridnya. Erin bukanlah manusia sempurna. Dan realitanya, ini adalah bayaran mahal atas prestasi murid-muridnya. Singkat cerita, sampailah pada tahun ajaran kedua. Kenaikan kelas ini membuat Tito terfikirkan, apakah tahun depan mereka akan tetap bersama guru Erin? Jawabannya tentu saja tidak. Erin hanya mengajar di tingkat 1 dan 2. Jawaban ini ternyata memicu perdebatan intens. Murid biasa mungkin hanya akan menolak dengan kata, tapi mereka ini berniat melakukannya dengan aksi. We bust a few of them board members' heads. She may not move on with her students to teach them junior year. Sebelum aksi anarki terjadi, Erin mencoba mengajukan permintaan ini kepada Dewan. Dan udah ketebak, orang yang paling menentang adalah Margaret. Gimana bisa guru kemarin sore udah bisa mengajar di kelas senior? Erin yang geram akhirnya berbicara. Secara logis, seorang guru nggak akan bisa mengajar murid yang tidak dia sukai. Margaret bahkan membenci murid-murid itu. Seperti guru senior pada umumnya, jawabnya ya pakai emosi. I know what it is to be loved by a classroom. You have no idea. Sebelum kembali ke kelas, Erin menemui seorang muridnya yang bernama Andre. Erin memperhatikan penurunan performa yang konsisten pada anak itu. Percakapan yang terjadi benar-benar kuat di sini. Yang singkatnya, Erin gak akan membiarkan anak itu gagal dengan alasan apapun. This is a you to me and everyone in this class. I am not letting you fail. I can see you. An F. What are you tripping? Sesampainya di kelas, Erin memberitahu hasil rapat siang tadi. Dan hasilnya, Dewan menolak pengajuan mereka. Keputusan ini tentu nggak mudah untuk diterima. Tapi disinilah Erin menekankan, mereka nggak boleh menjadikan Erin menjadi alasan ketidakmampuan mereka. Mereka harus tetap maju. Sebagian dari mereka mungkin akan menjadi sarjana pertama di keluarga. Dan mereka harus mengambil kesempatan itu. Now, I have final project in mind. Namun sebelum mereka berpisah, Erin merencanakan sebuah mega project akhir, yaitu menyatukan buku harian mereka menjadi sebuah buku, seperti cerita Anne Frank. Ya, Erin juga bekerja sama dengan pengusaha penerbit yang membuat mereka mendapatkan sumbangan 35 komputer. Menurut Erin, masing-masing dari mereka memiliki cerita unik yang harus dibagikan pada dunia. Dan yang terakhir, Erin meminta mereka memikirkan sebuah judul. Sebuah judul sebagai gambaran dari diri mereka. Dan judul dari buku itu adalah... Students, this class, they've become a family. To who? To you? Gak lama setelah penerbitan buku yang berjudul The Freedom Writer's Diary, Erin dan Margaret kembali dipanggil menemui kepala Dewan Pendidikan. Bagi Margaret, cara Erin mengajar tidaklah praktis. Gak ingin berdebat kusir, Erin hanya menjawabnya dengan... And you honestly think you can create this family? I don't know. Setelah pertemuan ini, Erin ditunggu oleh semua muridnya di sebuah taman. Mereka benar-benar penasaran dari hasil rapat itu. Tapi jawabannya tetap. Erin tetap gak bisa mengajar di tingkat 3. Karena... We're gonna be together junior
and senior year. Well, film ini diangkat dari kisah nyata dan diambil dari buku yang berjudul The Freedom Writers. Apapun pendapat kalian, silakan tulis di kolom komen. Gua Rev, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.